Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028-333-4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada hari ini ibadah online di rumah kita masing-masing, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian, ku terkagum, ku terpaku Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Hey. Mari kita menjanjikan dalam rembulan dan cahaya mentari, segala badai indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Yang ku terpadu dan ku terjun akan kasih-Mu yang menggosinkan dalam
baru, bahagiaku menggenap. Diamku terpaku dan terjun akan kasih-Mu yang tersedia dalam anugerah hatiku milikmu. Membuat hatiku jadi baru, bahagiaku menggenap. Memberikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Biarlah kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Dimanapun keadaan kami, dimanapun kondisi kami Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya.
tetap menyembah-Mu. Mata kami memandang-Mu, oh haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan Yesus. Kau yang membuat kami menjadi alasan kami hidup Tuhan. Ku hidup bagimu, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus, pegang erat kami Tuhan, bawa kami Bapa, Kau yang membawa kami.
Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Katakan Yesus pegang erat tangan. Yesus pegang erat tanganku, ku dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Kata sekali lagi Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang ke tempat ini, dan kami dimanapun kami berada Tuhan, hanya satu alasan kami Tuhan, yaitu Engkau Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengerti bahwa alasan kami hidup adalah tentang-Mu. Biar hari ini kami mengerti, apapun dunia menggoncang hidup kami, menggoncang iman kami, biarlah tetap Tuhan alasan kami hidup. Biarlah tetap kami memandang Tuhan dalam hidup kami. Semua karena cinta-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kau yang memimpin jalan kami pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau yang beracara lebih lagi di ibadah online ini Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, kami juga Tuhan, kami mau patahkan segala roh yang bukan daripadamu Tuhan. Mungkin roh kemalasan kami ingin menonton Tuhan. Mungkin ada roh-roh yang kami, kedagingan kami Tuhan, yang meliputi kami supaya kami tidak menonton. Tapi biarkanlah hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa hidup kami ada di dalam roh dan kebenaran-Mu. Hidup kami bukan di dalam daging kami Bapa. Biarlah Kau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kau memimpin hidup kami, Kau memimpin keluarga kami di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini Tuhan, dengan semangat, dengan antusias, dengan roh yang sukacita, roh damai sejahtera daripadamu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bila hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang berbicara di tempat ini Tuhan. Bila firman-Mu itu memateraikan kehidupan kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, menjadi kemerdekaan dalam hidup kami Bapa. Bila firman-Mu isi hati-Mu Tuhan, memberikan kami sesuatu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hidup kami,
telinga kami, roh kami Tuhan, mata kami, dan hati kami Tuhan, semua Kau Tuhan, bila semua dalam kehidupan kami ini Tuhan, Kau buka segala roh yang dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan siap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya benar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Tetap diberkati oleh Tuhan, dan mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap kita percaya bahwa firman Tuhan adalah penasehat yang ajaib buat kita. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema anak Tuhan, ya, orang Kristen yang cute, C-U-T-E, cute saudara, tapi kita bacanya cute. Apa yang saya maksud dengan anak Tuhan yang cute ini saudara? Yang saya maksud adalah seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 bagian B. Di situ dituliskan, biarlah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Banyak yang tahu pepatah ini saudara, dan pepatah ini sering digunakan sebagai sebuah alasan atau dalih untuk membenarkan satu tindakan yang dilakukan. Jadi untuk membenarkan diri gitu ya, membenarkan apa yang diperbuat, maka ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menggunakan ayat ini ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini seringkali digunakan untuk keuntungan pribadi. Saat mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dari iman, maka mereka mulai berdalih dengan mengatakan bahwa kita mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya banyak yang nggak ngerti ya arti sebenarnya ayat ini, pepatah yang Tuhan Yesus berikan ini saudara. Banyak yang tidak mengerti, tidak tahu apa maksud Yesus memberikan pepatah ini. Mari kita belajar lebih jauh saudara, sehingga kita mengerti kenapa Yesus ya memberikan nasihat melalui pepatah ini. Kita akan terlebih dahulu melihat konteksnya, latar belakang dari ayat ini, Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nasihat ini diberikan Yesus dalam rangka pengutusan dan kesaksian kita sebagai pengikutnya, sebagai duta kerajaan Allah, untuk menjalankan misi kerajaan Allah tentunya. Sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus mau ini ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang saya ambil istilah cute tadi ya saudara. Tuhan mau kita punya cara hidup ya, punya gaya hidup ya. Salah satu cara hidup, gaya hidup yang mesti kita latih supaya gaya hidup ini ya menjadi terbiasa, sehingga kita menjadi pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang cute, yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa saudara? Karena apabila anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang cute, yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, maka kesaksian mereka akan menjadi efektif. Saudara, mereka akan menyatakan kasih dan hikmat Tuhan kepada dunia ini. Anak-anak Tuhan yang cute saudara akan terus memperagakan kedahsyatan Tuhan, karya Tuhan, penebusan Tuhan, Tuhan yang bekerja dan berdiam di dalam kehidupan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan,
Yesus mau kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan dia memberikan hal ini melalui sebuah perumpamaan yang menggunakan berbagai jenis binatang. Saudara dapatkan di sana ada domba, ada serigala, ada ular, ada merpati. Saudara, karakter binatang ini dapat kita pelajari dalam hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada sifat-sifat mereka yang dapat kita pelajari untuk lebih mengenal atau mengetahui maksud Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama, saudara, yang pertama kita akan melihat di sana domba di tengah serigala. Yesus katakan, lihat, aku mengutus engkau, ya, seperti domba, ya, di tengah-tengah, ke tengah-tengah serigala. Pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, digambarkan, diumpamakan seperti seekor domba. Domba adalah binatang yang lemah. Dia penurut, saudara, tapi nggak punya pertahanan diri yang kuat. Domba nggak punya kecenderungan untuk menyerang makhluk lain. Domba, saudara, adalah binatang yang menjadi sasaran binatang buas, sasaran empuk binatang buas. Domba adalah binatang yang patuh tapi tidak berdaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sana bahwa domba diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala, saudara, adalah binatang buas. Serigala gemar menyerang, memangsa. Dalam kitab Kejadian 49 ayat 27, Yesaya 11 ayat 6, Yohanes 22 ayat 27, Habakuk 1 ayat 8, Alkitab menggambarkan serigala itu bersama-sama dengan anjing hutan. Serigala adalah binatang yang liar, bebas mengikuti nalurinya sendiri untuk bertahan hidup. Ya, saudara, demikianlah Yesus menggambarkan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Sebagaimana domba diutus di tengah-tengah serigala, demikianlah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita yang lemah, kita yang gak berdaya, seringkali diperhadapkan dengan binatang buas, sesuatu yang ganas, saudara. Dihadapkan kepada penyerang-penyerang, sementara kita nggak mampu, saudara, kita nggak berdaya. Kita yang jinak, ya, penurut, saudara. Saudara diperhadapkan dengan binatang yang ganas, ya, gambaran dunia ini yang jahat, yang kejam, saudara. Kita yang nggak berdaya, tetapi kita harus bertahan hidup. Saudara, domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala bicara tentang segala sesuatu yang disebut kejahatan, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang terus ingin menjatuhkan kita, menyerang kita, membinasakan kita, saudara. Untuk itu domba memerlukan gembala yang akan menuntun mereka, yang akan melindungi mereka. Sedemikian kita butuh gembala agung. Kita harus bergantung, kita harus berserah kepada perlindungan dari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan gembala agung kita. Jangan pernah, saudara, ambil jalan sendiri. Saudara, serigala adalah gambaran segala bentuk kejahatan yang menguasai dunia ini. Serigala juga menggambarkan situasi-situasi sulit yang harus kita hadapi. Bahkan, saudara, firman Tuhan katakan hati-hati, ya, serigala nggak hanya menampakkan keganasannya, kebuasannya, tapi, saudara, firman Tuhan katakan hati-hati dengan serigala yang berbulu domba, saudara. Saudara, dunia ini seringkali merayu, membujuk kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Kita, saudara, sebagai domba
yang telah ditebus, dikuduskan oleh Tuhan dari segala dosa. Dan kita harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan pencobaan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keserakahan dan berbagai macam kejahatan. Tetapi Yesuslah yang telah mengutus kita, tentunya bukan untuk mati konyol diterkam serigala, saudara. Tetapi saudara, sebaliknya malah saudara, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara, jangan sebaliknya kita melakukan perbuatan yang serupa dengan binatang buas. Untuk itulah nasihat Yesus datang kepada kita melalui Injil Matius 10 ayat yang ke-16, bahwa untuk itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular itu seperti apa, saudara? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Dalam Alkitab, saudara, disebutkan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-1. Ular adalah binatang yang paling cerdik, kata Alkitab. Untuk itulah iblis pakai kecerdikan ular, ya, untuk menjatuhkan manusia. Iblis tahu Hawa lebih lemah, lebih mudah untuk dijatuhkan, dibujuk daripada Adam. Tetapi iblis juga tahu Adam dapat dengan mudah dijatuhkan oleh Hawa, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui kecerdikan ular inilah iblis menjatuhkan manusia. Saudara, dalam bahasa Perjanjian Lama, yaitu dalam bahasa Ibrani, kata cerdik ini berarti licik, punya kemampuan untuk menyembunyikan tujuan atau maksudnya, pandai menipu. Dan dalam bentuk yang lain, masih dalam bahasa Perjanjian Lama, saudara, kata cerdik ini, saudara, berarti ahli, penuh kehati-hatian, bijak dalam urusan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata cerdik dalam bahasa Perjanjian Lama memiliki arti, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan demi untuk mencapai suatu tujuan, menggunakan pengetahuannya dengan baik untuk mendapatkan sebuah hasil. Mari kita melihat, saudara, dalam Injil Matius 10 ayat 16 tadi. Kata cerdik, saudara, dalam bahasa Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, memakai kata pronimos. Artinya, saudara, cerdik adalah memiliki kemampuan untuk memahami ide-ide, memahami situasi-situasi yang sulit, sebuah kemampuan untuk membuat satu keputusan yang baik, punya persepsi yang tajam, dan melihat jauh ke depan. Kata cerdik, saudara, juga memiliki arti hati-hati dalam berkata-kata serta bertindak dalam melihat situasi kondisi yang ada. Luar biasa, saudara. Jadi, saudara, cerdik dalam Perjanjian Baru, cerdik yang kita bahas saat ini dalam Injil Matius 10 ayat 16, artinya adalah bagaimana seseorang punya kemampuan untuk memahami situasi sulit dalam hidupnya. Seseorang mempunyai kemampuan untuk membuat satu keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Dan cerdik di sini artinya seseorang punya persepsi yang tajam
untuk melihat ke depan, saudara. Dan orang yang cerdik yang dimaksudkan tadi adalah orang yang hati-hati dalam berkata-kata, orang yang bertindak hati-hati dalam sebuah situasi kondisi yang ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi orang yang cerdik seperti ular itu adalah orang yang kayak gimana? Orang yang selalu hati-hati dan bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Orang tersebut nggak pernah sembrono, ya. Bahasa kerennya saudara, gerasa gerusuk gitu ya saudara ya. Jadi nggak sembrono, nggak serampangan, tapi orang yang benar-benar hidup dalam kewaspadaan. Saudara, orang yang cerdik seperti ular adalah orang yang memikirkan sedemikian matang setiap langkah yang akan diambil, setiap keputusan yang akan diambil. Itu orang yang cerdik. Orang yang nggak ceroboh, saudara. Orang yang cerdik seperti ular adalah orang yang sanggup, yang bisa, yang mampu menjaga perkataannya, menjaga kelakuannya, tingkah lakunya, saudara. Sekali lagi, orang yang cerdik seperti ular, Yesus katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, adalah maksudnya jangan hidup secara sembrono, sembarangan dalam bertindak atau dalam membaca sebuah situasi. Tetapi saudara, orang yang cerdik seperti ular adalah orang yang selalu mengambil langkah yang terbaik. Saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang cute, ya, yang cute itu tadi adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita sedang bahas cerdik seperti ular adalah pribadi yang bijak, pribadi yang penuh hikmat, pribadi yang gak sembrono hidupnya, gak sembarangan, pribadi yang selalu menjaga dan memperhitungkan setiap tindakan yang hendak dilakukan, selalu menjaga ucapannya. Dan saudara, orang yang cerdik seperti ular dalam menjadi saksi dan dalam menyatakan kasih kuasa Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kita lanjut bahas yang kedua, tulus seperti merpati. Bahasa aslinya saudara, ya, bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani memakai kata akeraios. Artinya saudara, tulus itu adalah tidak tercampur. Maka sehubungan dengan itu, tulus itu adalah tidak tercampur dengan yang jahat, bersih dari kelicikan, tidak bersalah, sederhana, nggak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain, tidak pernah ada maksud untuk menyerang atau melukai orang lain. Itulah sebabnya tulus ini digambarkan, ya, seperti burung merpati. Kenapa saudara? Burung merpati nggak punya empedu, dia nggak punya kepahitan dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan benih-benih kepahitan itu masuk di dalam dirinya. Selain itu saudara, merpati itu jinak saudara, penurut, ya. Merpati itu nggak berbahaya bagi siapapun. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tulus seperti merpati itu yang kayak gimana? Orang Kristen, anak Tuhan yang tulus seperti merpati adalah orang yang selalu menjaga hatinya tetap bersih. Orang Kristen yang gak pernah punya niat jahat sedikit pun untuk menjatuhkan siapapun, gak pernah punya niat untuk melukai siapapun, gak pernah ada keinginan, ada niat untuk memperalat orang, untuk memanipulasi orang, saudara. Tetapi orang yang tulus hatinya seperti merpati adalah orang yang hatinya hanya terus menyatakan kasih,
ya, hatinya dipenuhi dengan kasih, hatinya begitu lemah lembut, hatinya adalah hati seperti Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah orang-orang Kristen yang cute, orang-orang Kristen yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu bagaimana untuk menjadi cute? Ya. Matius 10 ayat 16 sampai 31. Saya nggak akan baca, saudara. Nanti saudara akan perhatikan di sana bahwa untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, maka dalam Matius 10 ayat 17 di sana dikatakan kita harus terus waspada, menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga, menjadi orang Kristen yang terus bersikap hati-hati, saudara. Dan ayat 19 sampai 20 dalam Matius pasal 10, untuk menjadi orang Kristen yang cute, saudara, maka kita harus bergantung sama Allah. Kita harus punya kebergantungan yang kuat kepada Tuhan, tidak pernah mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Saudara, ayat 22 dalam Matius pasal 10, orang-orang Kristen yang cute akan selalu konsisten. Saudara, nggak pernah bosen, nggak pernah mut-mutan, ya, angot-angotan, nggak, saudara, tapi konsisten. Saudara, ayat 23 di sana dikatakan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kita harus menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang terus hidupnya menginspirasi banyak orang, yang kreatif, enggak terjebak dalam rutinitas melakukan hal yang sama, tetapi penuh dengan kreativitas. Dan ayat 24 sampai 25, saudara, orang yang cute adalah orang yang mau terus menjadi murid, mau terus belajar, masuk dalam proses pembelajaran. Sebab apabila seseorang berhenti belajar, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan dalam hidupnya. Ayat 26 sampai 27, saudara, dalam Matius pasal 10, saudara, dikatakan di sana bahwa kita harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima setiap penyingkapan yang Tuhan berikan. Saudara, yang terakhir ayat 29 sampai 31, untuk menjadi cute, saudara, maka kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang cute, yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, kita tidak hanya terus memikirkan secara sembrono, tetapi saudara, kita akan terus berjaga-jaga. Kita terus memikirkan segala akibat atas segala perkataan yang akan kita ucapkan, atas segala tindakan yang akan kita lakukan. Saudara, kita akan menjadi orang yang cute, saudara. Kita akan tulus, baik itu di dalam pelayanan dimanapun, saudara, terlebih di gereja. Kita tidak melayani karena untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara, pelayanan kita harus mengubah kehidupan orang, sehingga saudara, kita tidak hanya melayani secara rutinitas. Gereja bukan hanya sebagai perkumpulan sosial, tetapi saudara, gereja menjadi gereja yang hidup karena terjadi banyak perubahan hidup orang. Saudara, sebagai orang Kristen yang cute, kita harus selalu waspada dalam segala keadaan. Saudara, kita nggak terus memakai hikmat dunia ini, cara sistem dunia ini, hanya itu tok, saudara, tanpa kita terus melibatkan cara Tuhan dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 12,
1 Petrus 2 ayat 12 akan menjadi ayat terakhir bagi kita saat ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan datang atas kita. Mari saudara, kita mengalahkan serigala-serigala yang ada dengan kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam diri kita. Saudara, digenapi firman Tuhan bahwa yang dianggap lemah akan mempermalukan yang kuat. Yang dianggap gak berdaya, justru dia akan berjaya. Mari terus bersaksi bahwa Tuhan adalah gembala kita yang kuat dan setia. Jadilah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, duta-duta kerajaan Allah, menggenapi misi kerajaan Allah dengan menjadi anak-anak Tuhan yang cute, saudara, yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk makan hidangan dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Dan sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk berdoa untuk kedua unsur daripada benda ini, roti dan anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di surga, mari Tuhan Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Tuhan kedua unsur daripada benda ini ya Tuhan, anggur dan juga roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Tuhan, sucikan, kuduskan Bapa di surga. Dan kami siap untuk melakukan Tuhan daripada perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita merenung sejenak saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh dapat beribadah padamu ya Bapa di surga. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat
semuanya Tuhan, yang Tuhan sudah pimpin hidup kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sudahi ibadah hari ini, saudara-saudara. Mari kita akan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan, nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan. Oh, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini gereja kami, kota kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dalam hidup kami Bapa. Kau layak yang ditinggikan Tuhan, Kau layak yang disembah, Kau layak Tuhan, Kau Raja di atas segala raja yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mau Tuhan bahwa semua yang terjadi, semua ibadah online hari ini tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami diberkati segala firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah Kau terus memberkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau terus tambahkan lebih lagi Tuhan atas hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Sony Petro dengan istri yang ada Ibu Feba Tuhan. Kau pakai hidup mereka lebih lagi Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan memberikan sesuatu hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Dan biarkan segala sesuatu apa yang dia lakukan, apa yang punya dia kerjakan untuk tempat ini, untuk pelayanan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus yang ditinggikan Tuhan. Lihat kehidupan mereka Tuhan. Biarkan juga Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor di tempat ini, untuk terus Tuhan Kau Tuhan berikan kekuatan atas kehidupannya untuk membangun gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap para pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Semua yang terlibat Tuhan, Kau berkati mereka dengan segala kesungguhan hati mereka Tuhan, untuk mereka melayani kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan atas kehidupan kami Tuhan, bahwa kami tahu dunia sedang menggoncang iman kami. Kami tahu Tuhan segala sesuatu tidak menentu atas kehidupan kami, tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah kehidupan kami, bahwa Engkau adalah jaminan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap hidup dalam kehidupan kami Tuhan, tetap hidup di tempat ini, di dunia ini Tuhan kami berada Bapa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kiranya berikan kami sukacita apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam pekerjaan kami, kuliah kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami lakukan di dalam rumah kami menjadi berkat Tuhan bagi nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih yang Roh Kudus sudah memimpin kami Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dan kami siap mau diberkati oleh pastor di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Segala berkat dan rahmat yang datang kepada Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.